Halo, selamat datang di kanal YouTube Nanofisika. Kali ini kita akan berdiskusi tentang apa itu mikromagnetika. Tapi sebelum kita membahas tentang mikro dari mikromagnetika, kita mempelajari dulu nih makromagnetika atau magnetika dalam skala yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebelum kita mempelajari hal-hal yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, kita perlu memahami dulu nih magnetika dalam skala yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya teman-teman tentu sudah memahami magnet itu ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ada banyak sekali jenis magnet yang ada di kehidupan kita, misalnya magnet batangan, magnet tapal kuda, juga ada jarum kompas, itu juga merupakan suatu magnet. Bahkan bumi kita ini juga bisa dianggap sebagai suatu magnet. Nah, magnet ketika saling berinteraksi, misalnya ada dua magnet yang seperti di gambar ini, dua magnet batangan saling berinteraksi, maka ada dua jenis interaksi yang dapat kemungkinan terjadi. Misalnya ketika kedua kutub magnet itu berbeda seperti pada gambar ini, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Sedangkan ketika kedua kutubnya sama, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Nah, teman-teman, interaksi makroskopis ini dijelaskan oleh suatu hukum fisika yang disebut hukum Lorentz dan hukum Maxwell. Kedua hukum ini sebenarnya tidak hanya membahas tentang gejala magnetisme saja, tapi juga yang disebut elektromagnetisme. Jadi gejala elektrik dan juga gejala magnetis itu semuanya dirangkum di dalam kedua hukum ini. Nah, tetapi secara keseluruhan ini juga bisa mendeskripsikan dengan sangat baik gejala-gejala magnetisme pada skala makroskopis. Misalnya juga ketika diberikan suatu paku, kita bisa melihat di sini, paku kemudian didekatkan ke magnet tapal kuda seperti pada gambar, maka teman-teman tentu sudah dapat membayangkan, karena paku itu merupakan suatu logam, ketika didekatkan dengan suatu magnet, maka paku itu pun akan ikut-ikutan menjadi seperti seolah-olah menjadi suatu magnet. Tapi ketika paku itu mulai dijauhkan, perlahan-lahan sifat magnetisme dari paku tersebut mulai hilang. Nah, teman-teman, apakah pernah bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi pada ujung paku tersebut atau paku itu secara keseluruhan yang menyebabkan paku itu bisa memiliki sifat magnet sementara ketika ia didekatkan ke suatu magnet tapal kuda? Atau mungkin teman-teman pernah bertanya, mengapa sih suatu objek itu bisa bersifat magnetis sedangkan objek-objek lain seperti plastik, kain itu tidak bisa menarik logam? Nah, teman-teman, di dalam magnet atau tidak hanya di dalam magnet sebenarnya, tapi di dalam magnet secara keseluruhan itu tidak hanya terdiri atas kutub utara dan selatan tunggal, tetapi di dalamnya terdapat banyak sekali potongan-potongan magnet, potongan-potongan ya, karena itu magnetnya tetap utuh, tetapi di dalamnya itu ada partisi-partisi yang memiliki orientasi magnetisnya sendiri. Misalnya di sini, ketika suatu magnet batangan itu kan ada utara dan selatannya, itu jelas ya, misalnya merah itu utara dan yang selatan itu biasanya berwarna biru, tetapi sebenarnya itu merupakan suatu kutub neto atau kutub resultan dari domain-domain yang ada di dalamnya. Nah, ketika domain-domain itu semuanya mengarah ke satu orientasi yang sama, misalnya kutub utaranya ke atas dan kutub selatannya ke bawah, maka kita memiliki suatu magnet yang sangat kuat, yang biasanya kita amati di jarum kompas misalnya. Nah, domain magnetis ini dimiliki oleh semua objek yang ada di alam semesta. Jadi, yang membedakan mengapa suatu objek itu bisa bersifat magnetis atau tidak, itu adalah orientasi domain-domain magnetis yang ada di dalamnya. Ketika arah utara selatan dari domain-domain itu orientasinya sama semua, maka kita memiliki suatu magnet yang kuat. Sedangkan ketika arahnya itu acak, misalnya yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri, dan semuanya itu ketika dijumlah secara keseluruhan, resultannya itu 0, maka kita memiliki suatu objek yang bersifat non-magnetis. Nah, ketika kita sudah mulai membahas tentang domain-domain magnetis yang ukurannya bisa dibilang sangat kecil, maka kita sudah masuk ke dalam ranah bidang ilmu mikromagnetika. Nah, mikromagnetika ini merupakan cabang fisika yang mempelajari fenomena magnetisme pada skala mikroskopis. Nah, skala mikroskopis ini
didefinisikan misalnya 1 nanometer sampai 1000 nanometer atau 1 mikrometer. Nah, skala ini teman-teman, 1000 nanometer itu 1 juta kali lebih kecil dari apa yang teman-teman amati di kehidupan sehari-hari. Tetapi ini masih terlalu besar dibandingkan dengan skala atomis. Yaitu kalau skala atomis itu bisa 1 bilion kali lebih kecil dari yang kita amati sehari-hari. Itu masuk ke dalam skala pico dan juga femtometer. Nah, sehingga karena di dalam mikromagnetika itu masih terlalu besar untuk relatif terhadap atom, maka kita tidak mempertimbangkan efek kuantum di sini. Nah, tetapi kita juga tidak memperlakukan magnet-magnet di dalam skala mikromagnetika ini sebagai suatu objek tunggal, melainkan kita menganggap kontribusi dari masing-masing domain di dalam suatu magnet itu sangat berpengaruh. Kita sudah mulai membahas tentang domain-domain yang sangat kecil tadi. Nah, dalam mikromagnetika kita sudah tidak lagi menggunakan hukum Maxwell dan Lorentz, meskipun dalam suatu kasus tertentu itu juga masih bisa menghasilkan solusi yang relevan. Tetapi secara umum kita dalam mikromagnetika menggunakan persamaan Landau-Lifshitz-Gilbert atau yang bisa disingkat sebagai LLG. Persamaan ini mulai mempertimbangkan kontribusi dari masing-masing domain, dan juga di sini ada teman-teman melihat ada 4 variabel M di sini. Ini merupakan momen magnet dan juga momen magnet itu kita sudah mulai dipertimbangkan. Jadi kita tidak lagi membahas magnet secara keseluruhan, secara objek yang sangat besar. Nah, meskipun mikromagnetika itu tidak membahas secara kuantum, tapi kita bisa melakukan aproksimasi terhadap dipol-dipol magnetiknya. Misalnya di sini kita bisa menganggap bahwa suatu elektron itu ketika diberikan suatu medan luar itu maka akan mengalami suatu interaksi, suatu perilaku yang disebut presesi. Gerakan presesi ini dijelaskan oleh mikromagnetika melalui persamaan medan efektif. Nah, dengan adanya mikromagnetika kita bisa menghasilkan banyak hal yang teman-teman nikmati saat ini. Apa ini? Misalnya teman-teman, ketika teman-teman menggunakan laptop atau ponsel, telepon genggam, teman-teman ada penyimpanan di dalamnya. Dan penyimpanan data ini seperti HDD, SSD, dan juga penyimpanan data lain, itu merupakan buah dari bidang ilmu mikromagnetika. Karena apa teman-teman? Di dalam HDD atau kartu SD juga, itu ketika diamati dalam mikroskop misalnya, itu pada dasarnya hanyalah kumpulan dari domain-domain magnetis yang dia memiliki orientasi tertentu. Misalnya domain-domain tersebut ke arah atas, dan itu diinterpretasikan sebagai biner 1, atau mungkin domain-domain tersebut secara resultan mengarah ke bawah, maka itu diinterpretasi sebagai biner 0. Dan kumpulan domain-domain itu yang jumlahnya sangat banyak tetapi juga berukuran sangat-sangat kecil, itu yang bisa menghasilkan produk-produk seperti SSD, hard disk, dan semua yang teman-teman bisa rasakan dan juga gunakan saat ini. Bahkan untuk menonton video ini pun di situ ada kontribusi bidang ilmu mikromagnetika di dalamnya. Nah, jadi itu pendahuluan dan juga gambaran singkat tentang bidang ilmu mikromagnetika, teman-teman. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di dalam kolom komentar, dan nanti akan saya jawab secara langsung. Dan memang jika memungkinkan, maka saya juga nantinya di dalam pertanyaan teman-teman itu saya akan memberikan referensi-referensi juga yang relevan yang bisa teman-teman baca lebih lanjut. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.